Sekarang kita jumlahkan hasil dari 3 ini. Dan 6 row cos 5C dikurang 10 row cos 5C sama dengan minus 4 row dikali cos 5C. Dengan bentuk yang ketiga itu hasilnya 0. Langkah selanjutnya itu kita hitung flux melalui permukaan. Untuk menghitung flux, kita perlu menghitung integral permukaan dari G ds. Permukaan yang membatasi volume itu terdiri dari 3 bagian. Dengan permukaan rho itu 5, untuk permukaan C itu 0 dan 0,1 pi, dan permukaan Z itu 0 dan 10. Jadi flux ini melalui permukaan ini dihitung menggunakan integral permukaan di koordinat silinder. Namun prosesnya cukup panjang. Lalu untuk langkah akhirnya itu kita hitung integral volume dari di atas batas rho besar dari 0 dan kecil besar sama 0 dan kecil sama 5, dan theta besar sama 0 kecil sama 0,1 pi, dan Z itu besar sama 0 kecil sama 10. Jadi kemudian langkah yang terakhir itu hitung integral permukaan dari G melalui batas permukaan. Jadi jika kita hasil ini sama, maka teorema divergensi ini terbukti untuk medan ini. Jadi setelah seperti yang telah kita hitung itu minus 4 rho cos 5C. Kemudian kita hitung integral volume dari integral V delta terbalik kali G kali dV. Di koordinat silinder, elemen volume dV adalah rho do rho dikali do C dikali do Z. Maka integral volume itu jadi integral V delta terbalik kali G dV itu sama dengan integral dari 10 kali integral 3 integral, yang pertama 10 dari 0 sampai 10, yang kedua 0 sampai 0,1 pi, kemudian yang ketiga 0 sampai 5. Kemudian dikalikan dari maksudnya min 4 rho cos 5C dikali rho do C do Z. Dan kita lakukan integral terhadap rho. Untuk integralnya itu diproses seperti biasa saja, didapatkan hasilnya min 500 per 3 cos 5C. Kemudian kita lakukan integral terhadap C, didapatkan min 100 per 3. Kemudian integral terhadap Z itu min 1000 per 3. Jadi volumenya itu adalah minus 1000 per 3. Angka selanjutnya itu untuk volumenya kita sudah dapat, kemudian kita hitung fluxnya. Untuk flux itu untuk permukaan rho ds nya itu sama dengan a rho kali 5 do C do Z, dan G kali a rho itu sama dengan G rho, dan itu sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 cos 5C sama dengan 50 cos 5C. Jadi integralnya itu kita buat seperti ini. Integral dari 0 sampai 10, kemudian integral lagi 0 sampai 0,1 pi. Dapat hasilnya 250 dikali integral 0,10 0 sampai 0,1 pi cos 5C do C do Z dz dc do dz. Integral ini sudah dihitung sebelumnya. Dapatkan hasil 1/5. Jadi fluxnya itu kita kalikan ketiga ya. 250 kali 10 kali 1/5, hasilnya itu adalah 500. Untuk yang kedua B permukaan Z
sama dengan 0 dan Z sama dengan 10. Untuk Z sama dengan 0 dan 10 ini, komponen GZ itu sama dengan 2 kuadrat. Jadi pada permukaan ini DS itu sama dengan AZ dikali Rho D Rho Do Si dan G. Nah, AZ nya itu sama dengan GZ sama dengan 2 Rho kuadrat. Jadi yang pertama itu flux melalui permukaan Z sama dengan 10 itu kita integralkan dari 0 sampai 5, kemudian 0 sampai 0,1 pi, 0 sampai 0,1 pi dari 2 Rho kuadrat dikali Rho do Rho D Rho D Si dikali 2 kali integral 0 sampai 5 dikali Rho pangkat 3 do Rho, kemudian dikali 0 integral dari 0 sampai 0,1 pi dikali D Si. Flux melalui permukaan Z sama dengan 0, sama, tetapi berlawanan tanda. Jadi total flux dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 10 adalah 31,25 pi dikurang 31,2 pi 25 pi. Didapatkan hasilnya itu 0. Untuk permukaan yang ketiga, jadi pada permukaan ini komponen medan GC itu tidak menghasilkan flux yang signifikan karena arah normal dari permukaan dan arah asi ortogonal terhadap satu sama lain. Kemudian hasil akhir dari teorema ini, hasil integral volume adalah minus 1000 per 3 dan integral flux itu 500. Jadi hasil kedua ini tidak sama. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam penggunaan flux atau proses perhitungan. Jadi teorema ini seharusnya menghasilkan nilai yang sama karena teorema diferensi itu seharusnya menghasilkan nilai yang sama di kedua sisi. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.